Hai sahabat rumah belajar, selamat datang di video pembelajaran untuk mata pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Tapi sebelumnya, sahabat rumah belajar perlu mengetahui apa sih manfaat pembelajaran pada prakarya dan kewirausahaan itu? Yaitu untuk menumbuhkan sikap wirausaha pada diri sahabat rumah belajar. Dan juga menumbuhkan sikap, disiplin, komitmen, kreatif, inovatif, mandiri, serta menghadirkan karya. Nah, untuk itu sahabat rumah belajar, kita langsung saja memulai pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Prakarya dan kewirausahaan. Kali ini sahabat rumah belajar akan mengenali karakteristik jenis dan bahan kerajinan. Kompetensi dasar 3.8. Sistem produksi berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat untuk kerajinan dengan inspirasi artefak atau objek budaya lokal dan material dari daerah sekitar. Dan dari kegiatan pembelajaran ini, sahabat rumah belajar diharapkan mampu untuk menguasai hal-hal berikut. Yang pertama, sahabat rumah belajar mengetahui jenis dan karakteristik bahan kerajinan. Yang kedua, mengetahui macam-macam kerajinan berdasarkan inspirasi artefak atau objek budaya lokal. Buat kerajinan sendiri diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori seperti berikut. Yang pertama adalah bahan alami. Yang kedua, bahan buatan. Yang ketiga, bahan limbah. Bahan alami merupakan bahan yang didapat langsung dari alam. Berikut contoh bahan alami, yakni rotan dan tanah liat, yang mana digunakan sebagai produk kerajinan. Sedangkan bahan buatan merupakan bahan yang diolah manusia menggunakan bahan kimia dan bahan campuran lainnya, seperti gips merupakan bahan untuk produk kerajinan. Selanjutnya, bahan limbah merupakan bahan yang telah digunakan atau bahan sisa pakai. Bahan limbah dibagi menjadi dua jenis, yaitu bahan organik dan bahan anorganik. Bahan organik atau limbah organik merupakan bahan yang dapat dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Seperti contoh, kulit kelapa ataukah sabuk kelapa. Sedangkan bahan anorganik atau limbah anorganik merupakan bahan atau jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak dapat membusuk atau sulit diuraikan. Contoh seperti limbah plastik. Ya, kita akan mengenali macam-macam kerajinan berdasarkan artefak atau objek budaya lokal. Kita akan mengetahui produk apa saja yang dihasilkan dari hasil kerajinan yang terinspirasi dari artefak dan objek budaya lokal. Dikelompokkan ke dalam budaya non-benda dan artefak objek budaya atau benda. Pertama, budaya non-benda, seperti pantun, cerita rakyat, tarian, dan upacara adat. Sedangkan artefak atau objek budaya berupa benda dibagi menjadi dua berdasarkan dimensi. Pertama, dua dimensi seperti relief dan motif, sedangkan tiga dimensi seperti bangunan, alat musik, dan senjata. Kita akan menyajikan contoh kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal, seperti pada Candi Borobudur, becak di Jogja, yang dibuat dari kerajinan kayu. Kemudian ada pakaian adat Minangkabau, ada miniatur rumah adat Tongkonan Toraja. Sahabat rumah belajar, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita kali ini, sahabat rumah belajar diharapkan memperhatikan kesimpulan atau rangkuman dari kegiatan kita kali ini, yaitu yang pertama, kerajinan merupakan suatu proses untuk membuat produk dengan menonjolkan fungsinya untuk dipakai sebagai pajangan dengan nilai estetika yang indah. Yang kedua,
Pada dasarnya kerajinan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pakai dan fungsi hias. Fungsi pakai adalah kerajinan yang mengutamakan kegunaan dari benda yang dihasilkan tersebut dan memiliki nilai estetika sebagai tambahan agar lebih menarik. Sedangkan fungsi hias adalah kerajinan yang mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan fungsi pemakaian dari barang tersebut. Bahan material diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu bahan alami, bahan buatan, dan bahan limbah. Dan yang terakhir, artefak atau objek budaya yang dapat dijadikan sebagai inspirasi dalam membuat produk kerajinan diantaranya adalah pakaian, alat musik, perlengkapan upacara, bangunan, senjata, dan lain-lain. Demikian pembelajaran kita kali ini, dan sampai jumpa sahabat rumah belajar.